apa namanya, Raraba, Erev Tov Lekulam, Erev Tov Haverin. Ya, oke. Malam ini kita itu belajar teks suci ya. Kita ini kan sudah belajar alef bet segala macam ya. Bahkan teman-teman ada yang sudah belajar gramatikalnya. Jadi saya melihat teks teks perjanjian lama dalam konteks linguistik ya, bukan dalam spiritual, tapi saya ingin melihat dia dalam perspektif linguistik. Karena yang dia ditulis dalam bahasa Ibrani, maka kita mencoba melihat teks ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani. Ya, jadi kita terbiasa setelah kita belajar modern, belajar membaca, bagaimana sih kalimat-kalimat, struktur ya, struktur kalimat di dalam bahasa Ibrani seperti apa? Oke, coba kita lihat. Saya mengambil cuplikan ayat dari Sefania. Ya, Sefania. Sefania ini adalah satu chapter dalam Perjanjian Lama, di chapter namanya Nevi'im. Dia masuk kategori Nevi'im ya gitu ya, para nabi. Maka oleh karena itu berarti Sefania ini adalah nabi, namanya Stefania. Nah, ada yang perlu harus kita kenal nama-nama dalam bahasa Ibrani. Nah, biasanya kalau yang berakhiran yud he itu adalah ada unsur Yahweh, ya, adalah ini nama Tuhan sebenarnya. Itu adalah Azaria, ya, Stefania, itu adalah Yesyahu juga. Ada satu lagi pakai hu dia. Antara dua, yud sama he. Coba lihat, perhatikan sini. Yud sama he, Vega, sama vav sama he. Biasanya di akhiran itu ya. Nah, kalau ada dua unsur yud sama he sama vav sama he, itu artinya nama Tuhan di situ. Nah, contoh Sefania. Ini Yahweh-nya. Yesyahu. Nah, ini ada di sini hu. Ya, itu adalah unsur-unsur Tuhan yang masuk ke dalam nama orang. Nah, biasanya nama orang di dalam bahasa Ibrani itu tidak lepas dari karakter nama itu. Nah, kita lihat Stefania. Ada yang tahu apa soresnya Stefania ini? Ayo, soresnya. Ayo, Sadi fa, Stefania. Sadi Feinun, Sadi Feinun, Tadi, tadi Fei, fe nun. Itu ada kata dalam bahasa Ibrani sofen. Apa artinya sofen itu? Sandi. Iya, kalau dalam bahasa intelijen ini adalah sandi atau tanda. Ya, orang Morse pakai Morse itu adalah tanda. Maka makanya di kitab Sefania ini itu adalah banyak tentang nubuat, tanda-tanda. Dari mana tahunya? Dari namanya. Ya, dari namanya. Sofen, Stefania. Tanda-tanda Tuhan atau sandi-sandi Tuhan kalau ingin dia diterjemahkan secara letterlek. Di luar dari konteks nama ya, Stefania itu nama orang. Tetapi orang itu membawa karakter dari vocabulary itu sendiri. Sofen artinya Morse atau sandi atau tanda. Makanya kalau kita baca kitab Sefania, di situ ada banyak sekali nubuat, tanda-tanda, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda pokoknya macam-macam ya. Maka cocok sekali dengan namanya Sefania. Semua itu ya.
Di dalam bahasa Ibrani, nama karakter orang itu berkaitan dengan sores, tiga huruf yang dia bawa. Kemudian kalau ada Yud He di belakangnya itu adalah Adonai. Ya, di dalam Islam ada tradisi itu. Terakhirnya adalah Abdullah, ya, Saifullah, kayak gitu-gitu. Itu sama. Di dalam tradisi Islam juga selalu membawa unsur Tuhan di belakangnya. Nah, di Hebrew juga demikian. Maka kita tahu, oh, Sefania itu bukan hanya sekedar nama, dia ada kaitan dengan soret, namanya sofen ini dia nih. Coba kita lihat, kita ambil di kamus modernnya apa itu sofen nanti. Sebentar, pegang sofen. Oh, oke, oke ya. Sadifenun. Sebentar, saya tunjukin sama teman-teman. Itu adalah sadifenun. Dibaca sofen itu adalah sandi ya. Coba sofen. Ingat nama orang pasti ada berkaitan dengan karakter tiga sores itu. Sofen, Stefania ya. Encoder, telegraph operator. Ya ini kan sofen, kode. Ya, kalau dalam modern dia bilang kode. Typer juga bisa ya. Encode, telegram operator, bisa juga sapan ini ya. Ya, itu membuka satu kode to hide. Ya ini ya, menyembunyikan atau to conceal. Jadi ada kaitannya dengan rahasia yang diberikan satu kode. Itulah nama Stefania ya. Oke, mari kita lihat. Kita lihat dulu ya. Devar Adonai. Ini dia ini ya. Ini Yud He, Yud He Vav He. Ini adalah Yud He di sini ya. Sofen. Ini adalah paduan sandi dengan nama Tuhan. Ya. Oke. Sefania bacanya. Kemudian ini dari kata davar. Dia menjadi semihut, konstrak. Ya, di dalam bahasa Ibrani ada namanya konstrak. Dalam bahasa Arab namanya idhofa ya. Nah, kalau dia ada idhofa maka bunyi A tadinya. Di sini tadinya bunyinya A. Ya, maka dikurangi bunyinya menjadi Devar Adonai. Ini di sini adalah Davar ini adalah perkataan. Tapi di sini diterjemahkan firman Tuhan. Ya, Devar Adonai. Orang Yahudi dia tidak pernah mau membaca ini menjadi Yahweh, Yahweh ya, tapi dia Adonai ya, karena dia nama ini suci sekali. Adonai atau Elohim, bisa juga Elohim ya. Oke, ini adalah kata benda kontrak. Mengenai dua kata benda punya makna, dia menciptakan makna lain. Jadi kalau devar Adonai itu adalah firman Tuhan. Biasanya konstruk itu hanya dibangun antara dua kata benda. Ya, davar kata benda, Adonai adalah kata benda secara linguistik. Ya, dan ini karena digabung dua kata benda, dia punya makna lain. Ini adalah firman Tuhan. Asher, ini kata benda ya. Asher ini adalah kata sambung. Asher, Alef, kemudian Shin, kata sambung, artinya yang. Yang ya, yang. Jadi firman Tuhan ya, yang kemudian haya adalah artinya adalah. Ini nanti kita terjemahkan kalau belajar bahasa Hebrew, he yud he ini ya.
Ini bisa kalau bahasa Indonesia adalah to be, bahasa Inggrisnya to be. To be itu kan macam-macam artinya kan, ada is ya, ada was ya, ada are ya, ada were. Di bahasa Indonesia itu adalah bisa ya, adalah. Jadi firman Tuhan yang adalah, atau ya kayak bisa diterima gitu ya, atau ada. L juga adalah kata sambung pada. Jadi firman Tuhan yang ada atau adalah pada Stefania. Stefania ini tadi sudah saya jelasin ya. Siapa Stefania itu? Stefania itu adalah anaknya Kusi. Kusi. Ini adalah bapaknya. Stefania itu anaknya Kusi. Oke, Kusi ini kalau kita lihat dalam kamus, Kusi itu adalah orang yang berkulit hitam. Apa artinya? Bisa dianalisa bahwa Kusi ini, bapaknya Stefania, kulitnya hitam. Dari mana tahu? Dari namanya. Dari namanya. Kusi ini adalah orang yang berkulit hitam. Ingat, nama di dalam identik dengan karakter yang dia bawa. Kusi. Coba kita lihat ya, Kus. Tapi di situ nama ya. Ingat, nama berkaitan dengan karakter nama. Kusi. Pegang. Kusi. Black or Africa origin person. Kusi. Ya, itu artinya modern ya. Memang secara anu juga di dalam pengertian biblical dia adalah orang kulitnya berwarna hitam. Berarti bapaknya Stefania ini ada kaitan dengan kulit hitam. Ya, siapa Kusi itu? Ben Gedalia, anaknya Gedalia. Tahu nggak, dari nama ini kita tahu bahwa Gedalia ini pasti orangnya gede, badannya kekar, kokoh besar. Bisa dicek di sejarah. Terus dari mana taunya? Dari email Dalet Lamet Gadal. Gadol. Iya, itu dia ya. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Ibrani. Bukan hanya mengenal baca teks dan namanya, tapi kita tahu karakternya. Ben Gedalia. Siapa Gedalia ini? Anak, dia laki-lakinya. Gedalia ini adalah laki-laki. Taunya dari mana? Ben, bukan Bat. Ben itu adalah anak laki-laki. Ya, Ben. Lawannya Bat. Ya, Bat anak perempuan. Kalau Ben anak laki-laki. Sama dengan dalam bahasa Arab, Yetro bin bla 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 bin Fulan ya. Kalau dalam bahasa Arab Ben. Oke, anak kalau kalau Noventi Bat, ya anak perempuan dia, bukan Ben ya. Oke, jadi Gedalia ini adalah laki-laki. Oke, anaknya siapa? Amaria. Ini apa soresnya Amaria? Ayo, Alef Memres. Left memres. Apa artinya Amar itu? Berkata. Kata. Ya, Yud-He-nya adalah Elohim. Perkataan perkataan Tuhan. Amaria. Kalian ngecek Amaria ini
saya bisa pastikan punya karakter dengan orang yang menyampaikan firman-firman Tuhan. Maka namanya Amaria. Perkataan Adonai. Tahu dari mana? Dari kata dari ini loh, Soresnya ini. Coba cek dalam sejarah, Amaria itu pasti ada kaitannya dengan firman-firman Tuhan. Oke, kemudian siapa Amaria? Amaria ini laki-laki loh, bukan perempuan loh. Gadalia juga perempuan, laki-laki ya. Tahu dari mana? Meskipun akhirannya ini Yahnya di sini adalah Elohim ya, bukan Nekeva ini. Oke, dia bin Hizkia. Oke, Hizkia apa soresnya? Et Zain Kuf. kainku. Apa artinya? Khazak. Kuat. Ya, berarti Hizkia ini punya karakter kuat. Dia ini orang strong. Dari namanya ketahuan. Hizkia, Khazak, ya. Kuat, strong. Oke. Kemudian siapa Hizkia? Oh ya sudah. Jadi ini ya. Jadi ada tiga di sini silsilahnya ya. Silsilahnya Sefanya ya. Inilah dia itu adalah anaknya Kusi, ini anaknya Gedalia, Gedalia ini anaknya Amaria, Amaria ini adalah anaknya Hizkia. Oke. Bine. B-nya ini adalah preposisi. Bet. Ya. Pada. B. 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 Bu B Jakarta. Dia di Jakarta. Hu B Afrika. Kemudian ini adalah jamak dari Yom. Orang yang belajar Hebrew sudah tahu ini Yom, hari, jamaknya adalah Yamin. Yamin, hari-harinya. Yom bisa juga diterjemahkan hari atau masa atau waktu ya. Yom. Ini adalah jamak. Nah, di waktu di mana? Di zamannya siapa dia itu? Di zamannya Yesyahu. Yesyahu. Here we go. Ini Yesyahu siapa Yesyahu ini? Bisa kita tahu dari namanya. Apa soresnya? Ayo. Apa soresnya? Ya. Oh, Yaas. Wow. Ini adalah orang yang Yaas itu sebentar dulu. Yaas itu orang putus asa. Putus asa atau apa? Sinonim putus asa paling dia gimana ya? Teguh. Bukan teguh, bukan. Justru justru dia tidak teguh. Iya, putus asa. Yaas. Terpuruk, Apa? Kenapa Susana? terpuruk. Terpuruk. Coba lihat ceritanya di Yeshayahu. Dia orang pernah putus asa karena apa namanya mengalami banyak tantangan sehingga dia yaas. Keren itu. Nah, terjemahan kita hanya oh Yeshayahu. Siapa Yeshayahu? Tidak tahu. Kita tidak tahu koresnya. Yaas, orang yang putus asa. Coba lihat ceritanya dia Yeshayahu pasti berkaitan dengan keputusasaan. Rega, ya. Yaas, ya despair ya, adalah orang yang despair, putus asa, menyebabkan dia putus asa. Coba Yeshayahu. Siapa pernah baca tentang ceritanya Yeshayahu? Susana pernah nggak? Ibu Susana? Bagaimana Pasti
Pernah baca ceritanya Yeshayahu nggak? Belum. Ya, harus baca itu. Itu berkaitan dengan keputusasaan. Karena dia mendapatkan percobaan gitu ya. Sehingga namanya begitu. Dia orang yang hampir putus asa. Oke, siapa Yeshayahu? Yeshayahu itu adalah anaknya Ben, siapa? Amon. Amon. Ya, coba lihat. Amon itu, solehnya apa Amon? Amon. Apa Alef. Alef solehnya? Mem Nun. Alef Mem Alef. Nun. No. Alef Memnun ya. Udah tahu ini Amon ini pasti tuh. Amon itu adalah orang yang beriman, orang yang ya amin ya, orang yang memenuhi ya. Nah, siapa itu Amon itu? Meleh Yehuda. Ya, jadi dia itu adalah rajanya kerajaan Yehuda. Jadi si silsilanya Sefania dia itu adalah cicitnya raja ya, rajanya Yehuda. Nah, di samping nama-nama ini, apa yang kita bisa pelajari adalah sores ya, sores yang berkaitan dengan karakter pembawa nama itu. Semua nama di Ibrani pasti berkaitan dengan sores yang dia bawa, berkaitan dengan karakter. Baru itu ya, Seder? Yofi. Sekarang, oke, Stefania Alef Alef. Devarai Adonai Asher Haya El Stefania Ben Kusi Ben Gedalia Ben Amaria Ben Hilkia Bimei Yosiyahu Ben Amon Melech Yehuda. Oke, siapa yang mau baca sebentar? Saya gedein, baca dulu. Sebentar, siapa yang bisa? eh, Ibu Susana, pelan-pelan Bu Susana. Oke, Stefania Alef Alef. Kan Ibu, bebas. Ayo, siapa bisa baca? Oh, atau nama dulu, ayo, nama, pelan-pelan. Yang Devaris Adonai kan, More? Tahun, Ken, iya, iya. Oh, iya. Devar Adonai Asher Haya El Sefanya Ben Kusi Ben Gedalia Ben Amaria Ben Hiskia Bimei Yosyahu Ben Amon Melech Yehuda. Nah, pola kabut, Metsuyan. Oke, sama bisa. Nanda, kamu mana? Nanda, kamu bisa baca nggak? Nanda? Oke, Vincent, berapa kasih Vincent? Vincent? Oke, Stefania Alef. Alef, Alef. Bar Adonai, Asher Hayah, El Tsefania, Ben Kushi, Ben Gedalia, Ben Amaria, Ben Hiskia, Biyemei, Yosyahu, Ben Amon, Melech Yehuda. Sudah, Metsuyan, pola kabut. Jethro, Ken. Stefania Devar. Alef. Stefania Alef, aku belajar. Stefania Alef, Alef. Sefer Sefania. Perek Alef. Pasuk Alef. Devar Adonai. Asher Haya El Fanya. Ben Kushi. Ben Gedalia. Ben Amaria. Ben Rizqiya. Bimei Yosiyahu Ben Amon Melech Yehuda. Apa? Lina, berapa kasih lagi?
Stefan, Sevanya Alef Alef. Devar Adonai Asher Haya El Zefanya Ben Kushi Ben Gedalia Ben Amaria Ben Hizkia Bimei Ye Yosi, Yosia, Yoshi Yosia. Yoshiau Ben Amon Melech Yehuda. Saudara, Pak, ya. Jangan lupa Yosiyahu itu pakai alef. Karena soresnya memang yud alef sin. Ya, ah. Alright. Sabar. Saudara, pakai. Ada pertanyaan nggak di sini? Ada pertanyaan nggak? Amora yes. Amore. Amore. Sliha. Apa? Biasa. Setelah Yoshiau itu Van, bukan Ben. Van Amon. Ben Amor, Ben Bukan Kusi, Ben. Dalia. Ben. Apa sebabnya dibaca Ben? Sebentar ya, saya rasa ini enggak. Saya coba. Yetro, kenapa dibaca bukan Ben? Karena huruf V tidak mendapatkan dages. Kenapa? Apa sebabnya tidak dapat dages? Karena Karena kan dages kan sebagai penguat konsonan. Kalau V Iya, jadi B. ya, karena dari ini. Dari sini Yesiyahu Ben, ya, bukan Ben. Dari sini biasanya dari pengaruh dari sini. Ini adalah pengucapan ya, ucapan aja. Oke, Stefania Alef Bet. Asof Asef. Kol me'al penei ha'adama neum Adonai. Saya ulangi ya, ini keren ini ya. Asof Asef. Kol me'al penei ha'adama neum Adonai. Handoyo, ayo Handoyo, bacain. Asof Asef. Handoyo. Oke, siapa yang bisa baca? Ibu Noveti bisa nggak? Bu, pendek ini. Asof Asef. Belum bisa, More. Ya, oke, Pak Pate. Pate, coba Pate. Ya. Asof Asef Chol Me'al Pene Ha'adamah Neum Adonai. Metsuyan, kola kebo, Metsuyan. Pak Bogi udah bisa, mulai pelan-pelan yuk. Asof Asef, Pak Bogi. Asof, Asef, Kol, Kol, Meal, Pene, Pene, Ha, Ada, Hadama, Adama, Neum. Naum, You, Oh ini baca Adonai. Ini harus dibaca Adonai. Adonai. Oke, Adonai. Saudara Pak. Oke, Lina. Bebas Lina. Asof Asef Kol Me'al Pnei Ha'adama Neum Adonai. Vincent, bebas Vincent. Asof Asef Kol Me'al Penei Ha'adamah Neum Adonai. Saudara Pak. Nama. Asof Asef Kol Me'al Pene Ha'adama Naum Adonai.
Yofi, Mesro. Oke, mari kita lihat di sini ada kata Alef Same Fe. Ya, ini soresnya adalah Alef Same Fe. Oke, di dalam bahasa Semitik, satu sores itu bisa dua artinya atau bisa tiga. Nah, di sini artinya adalah menghancurkan, membinasakan. Oke, ada satu artinya membinasakan, ada satu mengumpul. Keren ini. Bayangkan ya, satu sores, satu kata kerja artinya bisa berlawanan. Satu mengumpulkan, satu membinasakan. Nah, di sini artinya adalah, menurut saya, adalah membinasakan, menghancurkan. Ya, nah di sini adalah, nah ini ya. Nah ini adalah alef, ini adalah alef ani. Jadi alef ini ani asof. Tapi karena dia ketemu alef sama alef, maka dibuang satu. Ini saya akan. Ini adalah zaman atid, ya. Kan ada tiga tense. Sorry, 4 tense. Past tense, present tense, future tense, sama sifui, sama kata perintah. Ya, oke. Tenses dalam bahasa Ibrani itu ada 4. Past tense, present tense, future tense, sama sifui. Oke. Avar, hove, atid, sifui. Nah, di sini adalah future tense. Siapa subjeknya? Ani. Ya, saya. Ya. Dari mana taunya? Alef lah. Ini. Alef ini adalah ani. Saya akan membinasakan. Saya akan membinasakan. Sebinasa-binasanya. Sehancur-hancurnya. Ini adalah penekanan ini. Double sores. Gila loh. Double sores. Double 3 sores. Step asap. Di dalam terjemahan nggak kelihatan itu. Saya akan binasakan binasa-binasanya. Gitu. Biasanya kalau double begitu, itu adalah emphasizing. Double sores ya, itu adalah emphasizing benar-benar rata hancur. Di sini tidak ada kata ani kan? Mana aninya ini loh? Alef itu loh. Karena dia dalam bentuk future tense. Saya akan hancurkan sehancur-hancur semua. Kol ya. Semua yang dari atas permukaan bumi. Ya. Ini muka, ini bumi. Nah, di sini kita lihat, di sini ada he. Artinya ya bumi kita, nggak mungkin bumi lain gitu. Tahunya dari mana? Dari he ini loh. Definite article. Yang kita tahu ini loh bumi itu. Bukan yang di sana yang tidak pernah kita lihat. Ya. Kalau tidak ada he-nya ini, kemungkinan besar ada bumi lain. Nggak ketahuan gitu. Tapi kalau ada he, itu yang menunjukkan bahwa ini loh bumi ini loh yang kalian tahu. Bukan yang kalian tidak tahu gitu. Saya akan hancurkan sehancur-hancurnya, sebinasa-binasanya. Semua dari yang ada di atas bumi. Ada tanah di sini, tanah di sini bisa tanah ya, ada ya. Di atas tanah ini. Nah, ini pertanyaan. Di atas tanah, kalau ini terjemah tanah, bagaimana yang di laut? Keren. Bagaimana yang di laut?
Iya. Nah, itulah kan, itu disitulah indahnya kita melihat teks aslinya. Itulah, demikianlah firman Tuhan. Ya, Neum Adonai. Ini Neum itu sama dengan Davar Adonai. Catat ini. Neum ini sama dengan Davar Adonai. Nah, dari teks ini ya kita bisa melihat teman-teman, kok di sini didahulukan firman Tuhan, kemudian di sini dibelakangkan. Kenapa nggak ditaruh di sini firman Tuhan mengatakan bahwa saya akan hancurkan gini gini gini. Sementara di sini firman Tuhan yang ada pada Sefania, kenapa begitu? Nah, dari teks kita bisa lihat, Nahma tahu itu karena dia guru bahasa Arab. Ya, takdim al-isim, ini jumlah ismiyah dan ini adalah jumlah fi'liyah. Di sini adalah kalimat yang dimulai dengan kata benda. Dan di sini kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Di dalam bahasa Indonesia tidak ada ini. Di dalam bahasa tidak ada dalam bahasa Indonesia pergi noventi ke pasar. Ya. Tidak ada namanya makan pisang guru. Selalu guru makan pisang, guru belanja, guru membeli. Nah, di dalam bahasa Semitik itu ada kalimat dimulai dengan kata kerja sama kata benda. Artinya apa? Apa maknanya? Kalau di sini yang paling kita perhatikan adalah firman Tuhan. Tetapi di sini yang perlu kita perhatikan action. Hey, benar-benar ada actionnya loh. Jadi seakan-akan ini lebih penting dari firman Tuhan. Artinya apa? Ini pasti. Karena dia dahulukan dengan action dibandingkan dengan kata bendanya. So now this is pasti terjadi. Saya akan benar-benar hancurkan. Demikianlah firman Tuhan. Kenapa enggak? Firman Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Beda dong. Coba ya. Firman Tuhan mengatakan, saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Coba lihat deh. Saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Demikianlah firman Tuhan. Mana lebih keras? Mana lebih strong gitu? Iya. Sudah bisa kita rasa kan? Sudah bisa kita rasa itu. Oke. Nah, ingat, asaf itu ada dua artinya ya. Mengumpulkan. Maka bisa orang bisa terjemahkan, saya akan kumpulkan suatu kumpulan. Makanya nanti di ayat berikutnya, asaf di sini bukan menghancurkan. Kan setelah dihancurkan, kemudian Tuhan kumpulkan kita. Keren ya. Sama katanya dia pakai. Coba lihat tadi bacanya. Di ayat berikutnya, asaf bukan lagi menghancurkan. Setelah kita dihancurkan semuanya, baru dia kumpulkan. Tata kerjanya sama. Kata kerjanya sama, Aleph sampai P. Alright, ya. Oke, saya akan di sini artinya di sini saya akan hancurkan hancur. Oke, ada pertanyaan di sini? Dua ayat ini ada? Ada? Ada nggak? Ini kamu itu yang apa namanya? Di Sefania 1 nomor 2 itu yang Asof dan apa nama? Ini Asef. Asef itu kan yang apa namanya? Infinitif absolut itu ya? Ini infinitif absolut, ya. Ini infinitif absolut. Betul, ini bukan kata kerja ini ya. Ini yang kata kerja. Ini yang kata kerja. Makanya kalau di dalam bahasa Ibrani itu setelah kita belajar sore, konjugasi kata kerjanya ada namanya verbal noun ya, ada namanya absolute state ya.
Nah, itu dari semua dari tiga storage itu. Oke, kemudian Stefania Aleph Gmail. Coba lihat sini ya. Di sini dia tidak pakai kata kerja. Ini absolute state. Tidak seperti yang di atas. Ya, keren ini. Wow. Oke, coba ini kata kerja ya. Saya akan hancurkan sehancur-hancurnya. Tapi di sini sehancur-hancurnya. Dia mulai dari bukan dari kata kerja, sehancur-hancurnya, sebinasa-binasa absolute state. Absolute state gitu ya. Tak binasa-binasanya. Apa itu? Siapa yang binasa-binasa itu? Adam, manusia. Kemudian apa lagi? Behema. Ya, jadi juga hewan-hewan sak binasa-binasanya. Oke, ada yang menarik di sini tahu nggak? Ini menarik di sini. Manusia dia duluin dengan Asef. Coba bayangkan ya. Tetapi di Behema kata ininya absolute state-nya di belakang. Nah, ini semua tidak bisa kita lihat dalam terjemahan ini. Ini bisanya dilihat dalam teks Hebrew. Asef Adam, Asef Adam, tak binasa-binasanya manusia. Dan hewan, demikian juga tak binasa-binasanya. Kan bisa aja dia bilang, Asef Adam, Behema. Selesai kan kalian? Ya, tapi di sini adalah manusia dulu yang dibinasakan baru hewan. Kalau saya melihat teksnya begitu, sebelum hewan binasa, manusia dulu. Dari mana tahunya? Dari teks. Bisa dianalisa ini. Ya kan? Oke. Kemudian baru dia jelasin. Of hasamaim. Nah, ini burung ya. Of adalah burung. Ya, burung hasamaim. Pokoknya ini adalah yang terbang di langit. Of. Of ini adalah unggas ya. Berkaki dua dan bersayap dua. Of. Kemudian dege hayam. Ini juga, rupanya juga ikan. Daging ya. Memnya dibuang. Karena dia menjadi singlehood. Udege hayam. Dan ikan-ikan laut. Ikan-ikan laut. Setelah ikan-ikan dan laut, V dan ini V. Oke, di sini baca U karena dia ketemu sefa. Maka bacanya udege ya, bukan V. Udege hayam. V. H. Makselot. Et harsain. Ya, ini ada tadi ini siapa yang tahu soresnya ini? Siapa yang tahu soresnya? Siapa yang tahu soresnya? Come on. Kaf, Shin, Lamet. Kaf sin lamed ya. Ini adalah kalau kita lihat dari soresnya ini gagal ya. Tapi di sini adalah maksud apa namanya kalau dia dulu dengan mem ini adalah menjadi benda yang bikin gagal kita. Artinya di sini adalah penghalang ya. Penghalang kita saja. Coba terjemahannya apa ya? Coba di terjemahannya itu Terjemahannya, aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan. ya batu sandang atau hal yang menjatuhkan ya makselam media. Ada kan sudah kirim juga apa namanya list vocabulary-nya ya. Iya. Et harsaim. Ini adalah orang yang apa itu? Rasa di Mazmur ada itu. Apa artinya? Orang jahat. Jahat. Ya, orang jahat. Jahat ya.
Dan ini semihut juga ya. Ini enggak, ini kata kerja past tense ya. Hikrati et ha'adam me'al pene ha'adama ne'um Adonai. Ya. Terjemahannya bagaimana? Terjemahannya di coba gitu, kamu lihat terjemahannya. Apa katanya di sini hikrati di sini? Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan Ya, merebahkan orang-orang fasik. ini betul. Eh, menghab, ini lebih keras ya. Asop ini adalah hikar ini adalah sinonimnya kata kerja di sini. Nah, coba kita lihat ya. Di sini dia pakai future tense. Ini kan future tense nih. Tapi di sini dia pakai past tense. Itu ada tujuannya loh itu ya. Kalimat yang menggunakan past tense sama future tense. Hikarti. Nah, biasanya past tense itu memastikan. Pasti saya akan hancurkan. Bukan saya telah hancurkan ya. Makna lain daripada past tense itu adalah kepastian ya. Saya telah menghancurkan, maksudnya saya pasti akan hancurkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Oke, Nehma, kamu baca dulu lagi. Stefania Alef Gimel. Stefania Alef Gimel. Asef Yes. Adam Uvehema Asef Of Hashamayim Udgei Hayam Vehamakshilot Et Harshaim Vehikrati Et Ha'adam Ma'al Bnei Ha'adama Naum Adonai. Oke, Metsuyan. Vincent, bebas Vincent. Bebas Vincent. Asep Adam. Email. Asef Adam U Bahema Asef. Of Hashamayim Utgei Hayam Behamashalot Et Harshaim Ikrati et ha-adam me'al penei ha-adama naum Adonai. Toda, gola kavot. Oke. Nanda, kamu bisa baca Nanda? Kamu udah sampai di rumah? Susana, pelan-pelan. Asef, Adam, Ubhema, Asef. Ayo Bu Susana, coba. Jangan takut. Udah beberapa bulan More, jadi nggak tahu nih bisa apa enggak. Makanya belajar lagi nggak? Lupa lagi ya. Asef, Adam, U, B, Behe, Behemah, Asef, Sof, Bukan ini ain. Ini ain. Of. of, Has. Hashamaim, Udge. Utge, Hayam, Fe, Hamah, Fe, Hamashelot, Et, Harsaim, Fe, Hik, Rati. Rati, Rati ya. Et, Adam, Meal, Ke, Kenny, Peneng. Penny,
Pene ha adamah neum Yeho Dibaca apa Yehova itu? Adonai. Adonai. Araba. Metsetu Araba. Sana. Kola kabot. Metsuyan. Metsuyan. Kola kabot. Lina, bebas Stefania. Sevanya Aleph Gimel. Asef Adam V Behama Ini EU dibaca. Ya. Behama Asef of Hashamaim Udgei Hayam Hamach Shelot et Hare et Hare et Hareshaim. et Hareshaim hu hikrati et Ha'adam me'al nei Ha'adama neum Adonai. Saudara, Mbak. Oke, Elina, perhatikan dulu. Vav itu artinya dan, kan? Vav. Lupa pasti di mana? Di pelajaran di unit 1 itu. Unit 1 ada pelajaran huruf vav. Nah, aslinya vav itu bacanya V. Artinya dan. Nah, tapi dia bisa nanti dibaca berubah-ubah bacaannya. Bisa dibaca U. Iya kan? Dia kalau ketemu sepa harus dibaca U. Nah, itu cara membaca Alkitab itu ya. Nah, di sini dia dibaca U. Ini dibaca U. Kenapa dibaca U? Dia ketemu seva. Seva. Semua vav kalau ketemu seva itu dibaca U. Kalau dia ketemu juga, ingat nggak? Masih ingat nggak itu ya? Masih. Makanya itu adalah U ya. V, di sini bacanya V. Karena ini adalah huruf He, tidak ada alasan untuk merubah bunyinya ini. Ya, kalau dia ketemu mem dibaca U. Kalau ketemu seva dibaca U, ya. Oke, kemudian V ya, V. Bukan U karena dia tidak ada alasan untuk dibaca U. Ada beberapa alasan dia dibaca U. Oh, kemudian add. Kalau sudah ada add, itu ada direct object namanya ya. Dan kata benda setelah add harus pakai he, wajib. Wajib pakai he. Add, ha, Adam. Ini adalah benar-benar kalau kita pelajari add ini, add itu mengantarkan kita ke satu objek yang absolut. Ya. Ini namanya direct object. Mengantar kita kan ini sasarannya, ini objeknya. Jadi kalau ada kalimat pakai add, ini tahu nggak? Add ini tidak ada artinya dalam bahasa Ibrani. Add ini, ya. Cuman ini maknanya mengantarkan kita ke satu kata benda, objek sasaran. Pasti ke sasaran itu. Dalam terjemah tidak ada ini. Karena dia tidak bisa diterjemahkan. Tidak ada terjemahan. Baik dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia tidak ada. Sama dengan bara Elohim et hatsamaim kan? Bara Elohim et. Harus pakai he. Samaim. Coba terjemahkan ini. Elohim menciptakan langit. Ada ini kan tidak diterjemahkan kan? Nah, coba lihat kalimat ini. Kalimat ini dimulai dengan action. Bukan Tuhan menciptakan. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan Tuhan menciptakan langit. Seharusnya
menciptakan Tuhan langit dan bumi. Kalau mau diterjemahkan secara letterlek, kenapa? Kenapa kata kerja dulunya? Karena action more important than the person. Actionnya Elohim di situ lebih penting. Bahwa dia jadi Elohim meng-create dunia itu ya penting banget itu loh. Ya, dari mana kita lihat? Dari susunan kata-kata itu. Baru itulah pentingnya kita melihat teks Hebrew dalam konteks linguistiknya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan ya. Silakan ada pertanyaan. Saya tidak mau membahas tentang ideologi di sini, tapi saya melihat dari apa artinya nih? Apa kegunaannya kita begini? Teman-teman yang sudah belajar Hebrew akan lebih, teman-teman kan banyak belajar, kirain orang belajar modern itu tidak dapat klasiknya. Dapat, ya, dapat banget, karena apa yang kalian belajar di buku Brandeis itu semuanya kelihatan gitu loh, kelihatan sekali ya. Oke, ada pertanyaan. Pak T, barangkali Nama, Nanda, Susana, Yetro, Vincent, Handoyo, Lina, Ibu Noventi, silakan. Saya mau nanya, apa bedanya Debar Adonai sama Neum Adonai? Artinya kan sama-sama firman. Apa? Yo, Vimetsuyan. Wow. Oke, apa bedanya Debar Adonai? Keren ini. Ini baru keren. Debar Adonai sama Neum. Ya. Neum. Adonai. Here we go. Iya. Iya, karena firman, kalau ini di Indonesia ini kan firman Tuhan. Ini juga firman Tuhan. Kalau kita melihat terjemahan firman Tuhan, tidak ada pertanyaan. Pertanyaannya Vincent tidak akan nongol. Tidak akan nongol beritanya. Iya dong. Sama-sama firman Tuhan kok begini tulisannya. Nah, here we go. Apa perbedaannya Devar sama Nehum? Ini keren ini. Biasanya kalau Devar itu ada makna satu kalimat di sini, satu kata. Ada makna satu kata, kan singular, bukan devarim. Devarim, karena jamaknya itu davar, jamaknya devarim. Nah, tapi kalau neum tidak ada jamaknya. Alright, tidak ada jamaknya, sama-sama menggunakan kata, tahu nggak? Kekuatan teks ini sama-sama menggunakan kata singular. Wow, saudara Pak. Vincent, yeah. Oke. Kalau ini ada jamaknya. Neum itu tidak punya jamak. Neum tidak ada neumim. Neum artinya kalau kita mau terjemahkan secara letterlek, davar ini satu kata, ya. Neum ini adalah pidato, omongan panjang. Neum ini. Coba kalian bisa buka kamus, neum itu adalah pidato, tetapi dalam bentuk singular. Ini adalah perpaduan keindahan suatu bahasa.
Mana tadi dia? Nah, keren. Murid sekalian sama biasanya kan di Bible ada Vaomer Elohim. Udah Omer ada daftar lagi. Oh, itu kata kerja, itu kata kerja. Ya, kata kerja dan berfirman. Tapi ini kata benda, ya. Di sini adalah kata benda. Kalau Vayomer itu adalah kata kerja. Nah, di sini ada kata benda. Nah, keren sekali ini. Loh, kenapa di sini firman Tuhan pakai davar? Kenapa di sini pakai, coba ya, firman Tuhan. Kalau kita melihat firman Tuhan dalam imajinasi kita, itu banyak. Firman kan, tetapi dia di sini dalam bentuk singular. Artinya apa? How powerful. Tidak perlu pakai kata-kata banyak seperti itu. Nggak usah jamak, nggak usah plural. Singular is enough. Because yang ngomong ini adalah Elohim. Bukan Sapri Saleh, bukan Yetro, bukan Nanda. Kamu tangkap itu dia. Disitulah kekuatan teksnya. Disitulah penting kenapa kita harus melihat teks itu dalam linguistik perspektif. Oke, saudara Bas, Vincent, Sheila Tova, Mamas Tova, Mamas Tova ya. Keren sekali pertanyaannya itu. Nah, kamu bisa tanya itu karena melihat teksnya. Coba kalian terjemahannya. Sama tulisannya, firman Tuhan, firman Tuhan. Tidak ada bedanya. Tapi dalam teks Hebrew berbeda. Huruf dan vocabulary yang digunakan itu berbeda. Yofi, kola kavol, saudara Ba. Oke? Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada Ashley, pertanyaan lain, ani more. Ken nama, silakan bebas. Ken. Asef itu Shem et Sem kamore. Mana Sem Asef, et Sem? Asef Asef. yang Asof Asef itu. Bukan Sem et Sem, bukan. Oh, bukan. Oh, Sem et Sem, ya. Kalau Sem et Sem itu kata benda murni, kata benda apa? Begini, ada kata benda murni seperti batu, telepon, ya. Iya kan? Ini murni bendanya. Batu, komputer, ya. Tapi Asef ini adalah perubahan dari satu kata kerja menjadi bentuk satu kata yang kata itu dibentuk dari satu proses, dari satu action. Lain dengan misalkan ya remote control, ya jadi benda dia asli ada. Tetapi ini misalkan sama dengan gini, membaca bacaan, ya dari kata action menjadi bacaan, menjadi satu verbal noun. Tetapi di sini dia itu adalah ada lagi satu dalam linguistik Hebrew itu absolut ya namanya ya. Jadi bentuk itu dari kata kerja yang dibentukkan dalam menjadi sesuatu yang absolut, itu bahasa Indonesia apa lagi? Yang absolut, yang pasti, ya, yang absolut iya. Dari proses kata kerja, dari kata kerja kemudian dia berubah menjadi absolute state. Coba membinasakan sebinasa-binasanya, membaca bacaan yang sungguh-sungguh. Bacaan sungguh-sungguh itu namanya absolute state ya. Nama kalau dalam bahasa Arab apa itu namanya ya? maf'ul mutlak Masdar. ya. Masdar. Oh, Ya. mutlak. Maf'ul mutlak. Maf'ul Ya. mutlak. Oh. Ya, maf'ul mutlak. Iya. Itu namanya maf'ul mutlak. Yes. Oh ya. Oke, oke. Ya, maf'ul. Kalau dihubungkan ke bahasa Arab jadi nyambung jadi. Oke, iya, Baru. iya, maf'ul mutlak namanya itu. Ya, kan ini kan bahasa Semitik ya punya kayak ya namanya bahasa mereka bahasa satu kultur, satu susunan sastra ya.
Saudara Bang, Metsuyan, pola kebon, oke? Oke, kita nanti sampai ketemu hari Selasa, Rabu ya, jam 8 lagi ya. Kita lanjut. Iya. Kalian, saya sudah, tadi kan saya sudah buat clue-nya ya. Clue-nya itu adalah ini saya buat, ini kata kerja, ya. Kemudian ini adalah kata bendanya ya. Nah, oh ini yang saya belum selesai, ini artikel. Jadi gini, belajar bahasa Hebrew itu sebenarnya hanya 3 dipelajari. Nomor 1 adalah kata kerja. Itu biasakan melihat tabel ini ya. Kata kerja, kemudian kata benda. Setelah kata benda itu adalah artikel. Kata-kata kecil itu loh, ya. Nah, di kalimat tadi, kalau kita lihat di sini kalimat ini, itu adalah artikel ini artikel ini. Artikel ya. Ini kata kerja. Ini adalah kata benda. Kata benda. Tidak lari dari situ, makanya saya buatkan gini. Kita biasakan kalau melihat Hebrew itu, teks Hebrew itu pasti tidak lari dari sini. Kemudian tidak akan mungkin lari dari sini. Ya. Kemudian tidak akan mungkin lari dari sini. Artikelnya. Jadi kita belajar dalam-dalamnya itu, cari kesimpulan, cuma 3 itu rupanya dipelajarin. Iya. More, Oke, maaf. saudara. More, saya dapat tabelnya ini di mana ya? Saya nggak dapat, More. Saya kirim khususan, saya kirim sekarang ya. Saya kirim ya. Ya. Saya kirim. Oke. Oke, saudara, sampai ketemu hari Rabu ya. Laila Tov, Hamir Ibu. Ingat